Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Karakter yang kuat biasanya diperlihatkan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan mematikan. Karena hal itu menjadi daya tarik tersendiri dalam ceritanya. Nah, dalam dunia One Piece sebenarnya ada banyak sekali kekuatan bertipe penghancur. Biasanya juga, karakter tersebut sangat mencolok di antara lainnya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut karakter dengan kekuatan penghancur versi efek anime. Shinobu. Pertama kali ditunjukkan Shinobu adalah seorang ninja dan kunoichi dari kelompok yang bernama Shinosuke. Awal mula diperlihatkan karakter ini cukup mengejutkan, di mana seharusnya mempunyai tubuh yang langsing, malah yang terlihat mempunyai tubuh yang gendut. Entah bagaimana bisa seperti itu, yang pasti Shinobu sangat bangga akan hal itu. Menurutnya tubuhnya itu adalah pesona dari orang dewasa. Nah, terlepas dari kepribadian itu, sebagai seorang ninja pastinya kekuatannya tidak diragukan lagi. Meski begitu ada kelemahan besar dalam dirinya, yakni adalah takut akan senjata tajam. Satu lagi yang menarik dari kekuatan dari Shinobu bisa dikatakan dengan penghancur. Kenapa demikian? Ia bisa dengan mudah membusukkan atau menuakan sesuatu dengan buah iblis Juke no Mi. Kekuatan itu terlihat dari serangkaian kejadian di Wano Kuni. Baru-baru ini juga terungkap sesuatu yang tidak biasa. Dalam chapter terbaru, dia bisa menuakan Momonosuke menjadi umur 28 tahun. Berarti kan kalau kekuatan ini sangatlah mematikan. Nah, jika kekuatan buah iblis itu sudah masuk mode awakening, maka bisa dibilang dampaknya akan jauh lebih besar lagi. Franky. Seperti yang terlihat dalam kisahnya, sebenarnya Franky tidak terlalu kuat-kuat amat. Yang membuat Franky bisa menjadi sekuat ini sebetulnya adalah skill dalam membuat alat canggih seperti tubuhnya itu. Padahal dia bukanlah seorang profesor melainkan seorang preman kecil. Kenapa Franky bisa masuk dalam list ini? Yakni karena Franky cocok dengan namanya yaitu penghancuran. Bukti itu terbukti dari kapal perang yang didambakannya sejak kecil. Namun nasib berkata lain, ia pun berhenti akibat dampak membuat kapal tersebut sosok Yanika Guminya ditangkap. Selang beberapa tahun berlalu, akhirnya Franky membuat kapal lagi, yakni adalah kapal yang terakhir kali ia buat yang bernama Thousand Sunny. Dikatakan ia membuat kapal itu dengan rancangan dari Pluto yang ia ingat. Berarti kan kalau Franky telah membangkitkan senjata kuno tersebut. Sayangnya hal ini masih menjadi opini saja. Akan tetapi ada satu bukti kuat yang menyangkut hal ini. Yakni Thousand Sunny memiliki meriam yang memiliki ledakan yang sangat berbeda dari kapal yang lainnya. Aokiji. Pasti kalian sangat mengetahui dengan mantan Admiral yang satu ini. Ia sering dijuluki dengan Aokiji sang pembeku. Dengan kekuatan buah iblisnya itu, ia bisa membekukan apapun yang ia sentuh. Meski bukan tipe penghancur, tetapi juga termasuk dalam kategori ini. Lantaran dampak dari kekuatannya bisa membekukan lautan yang sangat luas sekalipun. Tak hanya itu, yang paling mengerikan adalah bisa membekukan manusia. Korban dari kekuatan ini juga cukup banyak seperti Luffy, Robin, hingga sang mantan si Chibukai yaitu Doflamingo. Doflamingo atau biasa dikenal dengan nama Joker merupakan karakter yang cukup unik dalam cerita One Piece. Mengingat dia memiliki 3 kekuasaan sekaligus, yakni sebagai si Chibukai, Raja Pasar Gelap, dan satu lagi yaitu keturunan dari Tenryubito. Tentu saja dengan semua yang ia punya dia bisa menguasai apapun. Maka dari itu ia berniat untuk menguasai dunia. Sebenarnya bukan itu yang paling mengerikan, tetapi Dovi memiliki kekuatan buah iblis bertipe benang yang sangat kuat. Saking kuatnya, beberapa pedang legendaris seperti Shushui tidak bisa menebasnya. Yang paling mengerikan dari beberapa kekuatannya yaitu sangkar burung. Dengan sangkar burung ia bisa meratakan pulau sekalipun. Berarti kan kalau kekuatan darinya masuk dalam list kali ini.
Akainu. Si bocah magma. Dari namanya itu sudah terdengar dengan kata penghancur. Lebih tepatnya meleburkan. Bukan hanya kekuatannya saja yang hancur, tetapi ada yang lebih hancur dari itu, yaitu hati dan sifatnya. Mengapa seperti itu? Akainu digambarkan sebagai sosok yang tak kenal ampun dan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sebab itu kemampuan dari buah iblisnya sangat cocok dengannya. Beruntungnya sekarang sudah menjadi kepala tertinggi dari angkatan laut. Jika menjadi bajak laut mungkin yang terjadi malah sebaliknya, yakni akan menjadi musuh yang sangat sulit untuk dikalahkan. Lantaran kekuatan dari Akainu sudah termasuk penghancur segala hal. Bukti itu terlihat dari menghujani bajak laut dengan magmanya itu. Garp. Seperti julukannya yaitu pahlawan dari angkatan laut, kekuatan dari Garp tidak usah diragukan lagi. Bahkan dikatakan kekuatannya di atas dari Sengoku dan bisa mengimbangi Roger sekalipun. Padahal kekuatan darinya hanya sebatas kekuatan fisik dan hakinya saja. Meski demikian, daya hancur dari pukulannya itu sanggup menghancurkan gunung sekalipun hanya dengan beberapa kali serangan saja. Selain itu, fakta yang cukup mengejutkan yakni bisa mengalahkan Chinjao dengan mudahnya. Lalu diteruskan dengan rangkaian perang yang sangat besar seperti God Valley. Akan peristiwa melawan bajak laut Rock, pemerintah menjulukinya sebagai pahlawan. Shiki merupakan bajak laut yang sangat luar biasa. Tetapi dalam episode pertama, bajak lautnya itu tersapu oleh ombak yang sangat besar. Maka dari itu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Menurut cerita dalam movie Strong World, Shiki mempunyai kekuatan di luar nalar. Yakni bisa melayangkan apapun yang dikehendakinya, sekalipun itu beberapa pulau yang sangat besar. Menariknya tak hanya benda atau makhluk hidup, air sekalipun bisa dikendalikan. Artinya jika Shiki masih ada sampai sekarang tidak menutup kemungkinan menjadi seorang Yonko yang bisa menguasai apa saja. Kurohige. Teach sebetulnya hanya seorang biasa saja. Yang membedakannya adalah marga dari Hide yang masih misteri hingga sekarang. Sebab itu Teach bukanlah orang yang biasa. Hal itu terungkap dari masa kecilnya yang dikatakan dalam pertarungan melawan Roger tidak tidur selama 3 hari. Namun seiring berjalannya waktu sifat jahatnya tumbuh. Walau diketahui sebenarnya tujuan darinya sama dengan Luffy. Bedanya ia pakai cara apapun untuk bisa ke sana. Sampai akhirnya dengan kelicikannya itu, ia bisa mempunyai 2 buah iblis yang sangat overpower, yakni Yami Yami no Mi dan Gura Gura no Mi. Jadinya kegelapan dipadu dengan gempa, maka yang terjadi adalah bencana yang sangat besar. Nah, dengan kekuatan itu selang 2 tahun saja sudah menjadi Yonko menggantikan Shirohige. Fujitora. Tidak diketahui karir dan bagaimana bisa menjadi skuad ini. Yang pasti tiba-tiba saja namanya itu menggantikan Aokiji sebagai Admiral yang baru. Sebagai dinding tertinggi dari pemerintahan, pastinya Fujitora memiliki kekuatan yang setara dengan yang lain. Ternyatanya kekuatan yang dimilikinya hampir sama dengan Shiki. Bedanya ialah Fujitora mengendalikan gravitasi. Artinya kekuatan buah iblisnya juga termasuk dalam kategori yang tidak masuk akal. Yang seharusnya tidak ada yang seperti itu. Nah, kekuatan yang paling mengerikan dari Fujitora ialah bisa menjatuhkan meteor dari langit. Entah bagaimana bisa seperti itu, berarti kan kalau jangkauan darinya sangatlah jauh. Untungnya hingga sekarang Fujitora belum mengamuk. Jika hal itu terjadi, pasti momen itu ia keluarkan pada saat melawan 5 anggota tertinggi dari revolusi. Kaido. Dalam kemunculannya saja karakter ini sudah terlihat seperti penghancur. Itu terlihat dari beberapa generasi terburuk yang beraliansi ditangkap dan dijadikan anak buahnya. Berarti kan dengan kekuatan yang biasa saja bisa meluluh lantahkan apapun. Selain itu, yang sebenarnya ditakutkan ialah pada saat masuk dalam mode hybridnya, yang mana ia bisa berubah menjadi naga yang sangat besar. Benar saja, dengan hewan mitologi yang seperti itu, pastilah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Mengingat naga termasuk dalam hewan yang sangat ditakuti oleh siapapun.
Momen-momen kekuatan dari Kaido terbukti dahsyat ialah pada saat menghancurkan kastil Oden dengan serangan seperti laser yang menyambar dengan kuat. Artinya jika terkena serangan tersebut bisa dipastikan akan menjadi abu. Namun ternyata ada satu orang yang bisa menahan serangan tersebut. Tak lain dan tak bukan adalah Kozuki Oden. Enel. Enel merupakan dewa dalam suatu pulau di atas langit yang bernama Skypiea. Walau diketahui nama dewanya itu hanya menjadi kedok untuk menguasai pulau itu beserta merampas harta dari penduduk Shandora. Nah, kenapa Enel disebut sebagai dewa? Yakni karena kekuatan yang sangat mematikan Bean Superpower. Kekuatan dari Enel sebetulnya hanya satu saja dan bergantung kepada kekuatan buah iblis berkekuatan petir. Sebab itu, para penduduk Skypiea dan Shandora tidak bisa berkutik akan hal itu. Kemudian Enel juga memanfaatkan para penduduk itu untuk membuat kapal yang mendukung kekuatan petirnya. Yang mana kapal itu bisa memberikan kekuatan terpenuh dari Enel yang bisa menghancurkan pulau sekalipun. Hal ini terbukti dari kerusakan besar dalam pulau Skypiea. Shirahoshi. Pada list terakhir ini menurut kami yang paling cocok dengan yang nama penghancur adalah Shirahoshi. Kenapa demikian? Ia adalah jelmaan dari senjata kuno yang bernama Poseidon. Entah bagaimana hal itu bisa berada, yang pasti dalam keluarga Neptune memiliki hubungan dengan masa lalu. Sejauh ini sebenarnya belum sepenuhnya dilihatkan Shirahoshi layaknya Poseidon, mengingat Neptune masih menyembunyikan hal penting tersebut. Akan tetapi suatu saat nanti di saat yang tepat, pastinya Shirahoshi bisa menjadi Poseidon yang sebenarnya, di mana ia bisa memerintah Raja Laut dengan kekuatannya itu. Berarti kan jika Shirahoshi mulai bertindak suatu saat nanti, maka akan terjadi bencana yang sangat besar. Mungkin itulah beberapa karakter yang sekiranya masuk dalam kategori memiliki kekuatan penghancur. Jika masih ada karakter lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan kali ini, kalian bisa sertakan dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.